Ya, di saat brand-brand smartphone lagi pada adu tipis dengan kapasitas baterai yang jadi makin kecil, Xiaomi malah ngejadiin baterai dengan kapasitas jumbo sebagai standar di HP-HP terbaru mereka nih. Kemarin Redmi 15C tuh yang udah keluar duluan, tuh 6000 mAh. Sekarang giliran abangnya si Redmi 15 yang show off dengan baterai 7000 mAh. Bahkan rumornya flagship mereka nanti si Xiaomi 17 Pro Max juga bakalan pakai baterai 7000 mAh. Ini sih kabar baik ya. Tapi sebelum gue bahas lebih jauh tentang Redmi 15 ini, bisa kali pencet tombol subscribe-nya dulu. Kalau udah, kita lanjutin yapingnya. Oke, yang pertama pengen gue bahas langsung adalah baterainya. Asli, gue jadiin ini HP sebagai daily driver beberapa hari ke belakang dengan pakai kartu SIM kecolok. Buat WhatsApp, nonton, Google Maps, bahkan pulsa yang tipis-tipis tuh bisa dapetin screen on time di 9 jaman sampai tengah malam. Dan baterainya tuh masih sisa 42% lagi. Ini sih terlalu badak ya. Jadi kalau klaim mereka ini HP 2 days battery sih gue percaya. Nah uniknya lagi ini HP tuh bisa jadi power bank ke device lain. Jadi baterai gedenya tuh bakalan berguna banget di saat-saat tertentu. Dan skenario yang kebayang buat gue sih ketika lu jadiin HP ini tuh sebagai secondary phone, lu nggak perlu bawa power bank lagi. Kalau HP utama habis baterai ya tinggal charge aja pakai si Redmi 15 ini. Atau kalau TWS habis baterai ya tinggal charge aja pakai ini. Convenient banget, nggak perlu bawa-bawa power bank terpisah lagi. Dan buat ngecharge baterai segede gabannya ini pun nggak lama-lama banget kok. Pakai charger 33 watt bawaan yang nggak sampai 2 jam udah bisa isi baterainya dari 0% sampai 100%. Gedenya baterainya itu emang ketranslate sih ke ukuran HP ini yang emang kerasa lebih besar volumenya dibanding HP-HP biasanya. Material HP ini pakai polikarbonat, backdoornya tuh di finish pakai semacam glittery gitu kayak pasir-pasir yang nyala. Sesuai nih sama nama warnanya yaitu Sandy Purple. Masih ada dua warna lagi yaitu Titan Grey sama Midnight Black. Tapi yang ada glittery cuma yang warna ini aja ya. Biasanya cewek-cewek suka nih sama warna-warna kayak gini nih. Housing kameranya ada panelnya gini yang ada tulisan inovatif AI kamera. Yang gua sih nggak terlalu demen ya yang ada tulisan-tulisan kayak gini. Tapi ini selera aja, mungkin aja kalian suka ya ini bisa jadi hal plus sih. Kameranya sendiri kalau dilihat kayak gini tuh kayak ada 3 ya. Sebenarnya yang bisa dipakai tuh cuma satu aja, yang kamera utamanya yang paling atas ini. Resolusinya 50 megapiksel. Gue sih buat HP budget prefer kayak gini aja sih. Kamera cuma satu asal proper dibanding maksain ada ultra wide tapi nggak kepake karena terlalu jomplang kualitasnya. Mending budgetnya dipakai buat kasih kamera utama yang bagus gitu. Dan untuk hasilnya sendiri sih udah oke lah buat kelas harganya. Selama pencahayaan cukup sih gampang banget buat dapetin foto yang oke. Warnanya khas Redmi banget dengan skin tone yang lebih warm, kerasa cukup natural. Saturasi kerasa ada sedikit di boost tapi masih tipis-tipis aja. Nggak berlebihan lah. Ya tadi gue udah bilang selama pencahayaan cukup. Ya karena masalahnya kamera di HP-HP harga segini ya low light. Efek cahaya tuh kayak ada halogennya gitu di foto. Padahal lensanya udah gue lap berkali-kali. Kalau tangan stabil sih masih bisa ada detailnya lah. Tapi kalau tremor udah ada buyar tuh gambarnya. Tapi kalau kalian ngerti cara pakainya sih tetap bisa kasih gambar yang decent kok. Buat sekedar upload di story kayak gini udah oke lah. Dan untuk kamera selfie-nya secara default tuh muka dapat efek beautify ya. Bisa bener-bener dibikin off, tinggal diatur aja. Dan buat kualitas kamera selfie 8 megapikselnya sih ya nggak gimana-gimana banget. Kerasa cukup aja lah buat kelas harga segini. Oke, ini adalah contoh perekaman video menggunakan Redmi 15 di 1080p 30 fps. Ya. Untuk detail sih oke ya. Buat 1080, langit juga masih dapat tuh. Lagi mendung. Dan warna wajah juga cukup natural. Cuma nggak ada stabilisasi sama sekali ya. Dari depan maupun belakang. Nanti gua tes buat kamera utamanya. Nah ini adalah kamera belakangnya. Sama ya di 1080p 30 fps. Ini gua lagi ada di ujung genteng. Pantainya bagus. Tapi lagi mendung nih, sayang banget mataharinya jadi nggak bisa dapat sunset. Mataharinya harusnya ada di sana sih. Oke, gue coba lari ya, lihat stabilisasinya. Ya, seperti yang kalian bisa lihat gempa ya. Di displaynya aja kelihatan gempa kok. Tapi buat warnanya oke lah.
Dan meskipun HP ini HP budget, tapi hal yang gue suka adalah kamera depannya tuh layarnya udah pakai punch-hole ya. Soalnya akhir-akhir ini gue perhatiin water drop notes jadi rame lagi nih di kelas harga 1 jutaan dan 2 jutaan kayak gini. Adanya si Redmi 15-nya juga pakai water drop notes tuh. Secara estetika sih lebih enak dilihat yang punch-hole kayak gini. Buat layarnya sendiri pakai panel IPS Full HD Plus dengan refresh rate ngebut di 144 Hz yang bisa turun sampai ke 60 Hz. Layarnya ini gede ya di 6,9 inci. Yang bikin puas ketika dipakai nonton konten. Kualitas layarnya dipakai nonton masih oke lah buat layar IPS. Udah Widefine L1 juga, jadi bisa dipakai Netflixan, udah bisa di resolusi HD. Buat audionya masih bindeng nih, alias mono speakernya. Ya memang di harga segini tuh masih susah ya buat cari yang udah stereo secara proper. Tapi biarpun mono, soal loudness ini udah nyaring banget. Karena ada volume boost yang bisa bikin sampai 200%. Gue sebelumnya nggak tahu nih kalau ternyata gue tuh butuh fitur kayak gini. Jadi kemarin tuh lagi ada Piala Dunianya Dota 2, The International, yang bikin gue mantengin HP terus bahkan waktu di luar sekalipun. Jadi HP-nya tuh masih bisa dipakai buat nonton dengan keadaan jalan yang lagi berisik. Karena gue lagi nggak bawa TWS saat itu. Hal-hal kecil yang lu nggak pernah tahu nih kalau lu butuh kalau belum kejadian. Oke, sekarang kita bahas performance-nya. HP ini tuh pakai chipset dari Qualcomm yaitu Snapdragon 685. Ini tuh kalau di MediaTek-nya tuh kayak Helio G99 lah. Chipset sejuta umat yang punya performa cakep buat kelas harganya. Antutu V11-nya tuh ada di 400-500 ribuan. Gua ngetes sih tembus di 500 ribu ngepas. Snapdragon 685 ini sih kayaknya chipset 4G yang bakalan masih rame ya di HP-HP budget di 2025 ini. Banyak banget yang pakai gitu. Dan walaupun ini bukan HP gaming, tapi masih stabil lah buat dipakai push rank kayak di Mobile Legends tuh settingnya udah bisa jalanin frame rate di super dengan setting lainnya yang custom kayak gini. Atau buat Genshin juga masih bisa tapi dengan setting lowest aja, udah cukup smooth lah gameplaynya. Ya walaupun grafisnya jadi kayak pixelated gitu, tapi ya oke lah ya, yang penting kan nggak ngadet-ngadet. Oh iya, unit Redmi 15 yang gue cobain ini tuh varian 8256GB ya. Jadi buat urusan RAM, 8GB tuh menurut gue udah proper lah kalau mau beli HP di 2025. Apalagi storage-nya juga udah pakai yang jenisnya UFS, bisa dilihat nih dari speednya. Udah kenceng. Jadi buat yang trauma sama HP eMMC, tenang. Redmi 15 ini pakai UFS kok. Kenapa ngomongin RAM dan storage ini penting? Ya karena pengalaman pakai smartphone itu bakalan terpengaruh banget nih sama memori. Kayak buat buka tutup aplikasi tuh langsung dipengaruhi dari jenis storage-nya. Makin kenceng ya buka aplikasi jadi makin satset. Mau multitasking juga RAM-nya luas. Lihat nih RAM-nya masih sisa banyak buat dipakai. Kalau RAM kalian cuma 4GB mah jelas ya sisanya paling tinggal segiga doang. Nggak bisa dipakai buat apa-apa gitu. Oh iya, kalau storage-nya dirasa kurang, HP ini masih ada slot microSD juga, jadi masih bisa diekspansi lagi. Oke, jadi gimana nih Redmi 15? Well, kita bahas harganya dulu. Varian termurahnya itu ada yang 8128 di 2.099.000. Buat yang kayak gue ini varian 8256GB itu beda 200.000 doang di 2.299.000. Jadi menurut gue sih gas langsung yang 256GB aja biar lebih lega gitu storage-nya. Jadi dengan harga 2 juta kecil, kita tuh dapetin HP yang punya baterai ekstra jumbo, bisa dijadiin power bank, layarnya gede, udah 144Hz juga. Audionya kenceng, ada NFC, dan kameranya tuh masih kehitung oke buat kelas harganya. Oh ya, untuk OS updates itu ada di 2 tahun major updates. Udah lumayan lah buat HP 2 jutaan. Tapi kompetitornya tuh udah ada yang berani sampai 6 tahun OS updates. Harapan gue sih semoga kedepannya Xiaomi juga berani ya untuk 6 tahun juga. Nah, HP ini cocoknya buat siapa sih? Ya, buat siapapun yang males bawa charger atau power bank. Gue rasa cocok sama HP ini. Jadi kayak anak sekolah, mahasiswa, ojol, orang kantoran yang emang perlu HP budget dengan baterai gede, ya Redmi 15 ini bisa banget nih jadi opsi. Oke, itu dia opini gue tentang HP terbaru dari Xiaomi ini, Redmi 15. Kalau video ini informatif, bisa banget di-like, di-share ke temen yang lagi nyari HP 2 jutaan. Buat yang mau diskusi, bisa langsung hit kolom komentar. Nama gue Anes, kita ketemu lagi di video lainnya. Ciao!